Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kayman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa mubarakan insyaallah bisalamin aminin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Teman-teman, study bersama yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman jombloan dan jomblowati fisabilillah agar senantiasa cepat mendapatkan jodoh menurut Islam. Di sini bahwasannya kebanyakan orang yang mempunyai mindset yang kadang-kadang mereka itu merasuki dalam pikirannya bahwasannya ketika seseorang ingin mendapatkan jodoh kemudian ujungnya menikah, mereka selalu melakukan yang disebutnya pacaran. Tetapi konsep pacaran ini adalah konsep yang seolah-olah merugikan dari kedua belah pihak. Artinya, seorang perempuan memberikan sebuah kehormatannya kepada laki-laki. Kehormatannya itu bukan masalah kehormatan yang benar-benar diambil tentang keperawanannya. Tetapi kehormatannya itu adalah kehormatan yang sangat berharga dari seorang perempuan atau wanita. Tetapi kehormatan yang artinya selalu diberikan secara tidak langsung atau tidak sadar dan mereka justru menikmatinya adalah salah satunya adalah ketika kehormatan dipegang tangan. Bahwasannya ketika dipegang tangan kita merasa fall in love. Pasangan yang pacaran ketika pegangan tangan akan merasa fall in love, akan merasa dijaga, merasa benar-benar seorang laki-laki itu menjaga keamanan perempuan. Pada hakikatnya tapi apa? Pada hakikatnya kita atau seorang perempuan telah memberikan kehormatannya secara tidak langsung, itu yang terkecilnya. Tetapi yang terbesarnya adalah mulai kemudian peluk-pelukan, kemudian melakukan segala sesuatu yang artian dalam menurut anak-anak muda sekarang ada hal yang biasa, tetapi itu adalah yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilaknat? Karena seyogianya perempuan setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, bahkan Islam artinya dibawa risalahnya oleh Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad membawa risalah untuk mengangkat harkat derajat perempuan. Tetapi kalau konotasinya sekarang para perempuan menjadikan kehormatannya justru dijatuhkan, justru itu yang dikatakan bahwasannya dia telah menjatuhkan kehormatan sendiri. Dan yang kedua, seorang laki-lakinya pun seolah-olah tidak menghargai bahwasannya dia tidak tersadar bahwasannya seorang laki-laki dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Otomatis secara tidak langsung kalau laki-laki telah menjadikan perempuan itu menjadikan mainannya, bahkan menjadikan permainan perasaan, kemudian melakukan maaf, artinya bisa saja seks bebas, atau tidak melakukan seks bebas tapi melakukan yang tadi dilakukan seolah-olah dengan kata saya sayang kepada engkau atau saya cinta pada kamu. Tetapi itu semua adalah kata-kata yang tidak berfaedah. Hakikatnya kalau sayang nikahi. Tetapi pada hakikatnya apa? Mereka meninggalkan. Apakah itu yang dikatakan sayang? Makanya di sini untuk jombloan dan jomblowati fisabilillah ada tips bagaimana mendapatkan jodoh berdasarkan Islam. Yang pertama adalah berdoa dengan yakin dan penuh percaya diri bahwasannya doa kita akan dijabah oleh Allah. Kita benar-benar meyakini bahwasannya kita itu penuh dosa. Tetapi setidaknya Allah tidak akan pernah artinya mendengarkan. Atau artinya Allah akan senantiasa mendengarkan keluhan-keluhan setiap hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak peduli. Justru kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa pada Allah. Ya Allah, berikanlah kami jodoh yang baik menurut-Mu ya Allah.
yang dapat membimbingku, kalau seorang perempuan, membimbing kami untuk ke jalan-Mu ya Allah, yang nanti setelah kami wafat akan ditempatkan di surga Firdaus ya Allah. Itu begitu indah. Makanya konotasinya adalah berdoa dengan baik, berdoa dengan positif. Karena kenapa? Pikiran kita positif, pasti akan mendapatkan jodoh yang baik. Jangan merasa kita hina karena dengan masa lalu kita. Karena setiap orang pasti punya masa lalu. Tetapi yang merasa hina adalah kalau kita sudah hina, tetapi kita masih melakukan dosa. Itu yang dikatakan hina. Teman-teman sadar bersama yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langkah kedua yang diajarkan oleh Islam agar kita mendapatkan jodoh bagi jombloan dan jomblowati fisabilillah. Yang kedua adalah perbanyak sholat sunnah. Sholat wajib pasti dilaksanakan dengan tepat waktu, tapi sholat sunnah kita meminta kepada Allah di sepertiga malam. Kalau kita mencintai pasangan kita, maka cintailah yang menjadi pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian ketika kita dekat dengan Allah, maka posisinya hambanya pun, makhluknya pun akan Allah berikan kepada kita. Asalkan kita benar-benar dekat dengan Allah. Dekatkan hubungan relationship kita dengan siapa? Dengan Allah. Salah besar kalau kita mendekatkan relationship kita kepada manusianya saja, tetapi yang memilikinya adalah Allah, tetapi banyak orang yang tidak sadar oleh itu semuanya. Teman-teman sadar bersama yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang ketiga adalah mulai perbaiki diri. Otomatis ketika kita ingin menikah nanti, mendapatkan jodoh yang benar-benar sama-sama mengharapkan ridho Allah, maka perbaiki diri kita. Karena seorang laki-laki akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Dan seorang perempuan akan benar-benar menjadi madrasah buat keluarganya nanti, anak-anaknya nanti. Karena siapa yang akan menjaga aib ketika seorang laki-laki bekerja mencari nafkah untuk keluarganya? Maka seorang perempuanlah yang bertugas menjadi seorang ibu sekaligus madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka persiapkan itu semuanya. Laki-laki atau perempuan. Persiapkan itu semuanya. Dan yang keempat adalah hendaklah kita benar-benar jangan terlalu banyak persyaratan agar kita mendapatkan jodoh. Karena kita tahu sendiri segala kekurangan yang kita miliki, maka janganlah banyak mengajukan banyak persyaratan. Kalau kita meminta pada Allah sesuai yang terbaik menurut Allah, maka kita terima. Insya Allah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Karena tidak mungkin bahwasannya ketika kita meminta sama Allah, Allah tidak akan memberikan jodoh yang benar-benar terbaik untuk kita. Karena pikiran manusia kadang-kadang berpikir bahwasannya apa yang menurutku baik, pasti baik menurut Allah. Belum tentu. Karena dalam Al-Qur'annya Allah menjelaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Artinya, sesuatu yang engkau benci belum tentu Allah juga benci. Tetapi sesuatu yang engkau cintai belum tentu juga Allah suka atau cintai. Maka mintalah pada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan pilihan yang terbaik yang dapat menjadikan jombloan fisabilillah akan benar-benar dijodohkan dengan jomblowati mardotillah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya Felian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.